Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Ilmu Official. Buat teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya, perkenalkan saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official, dan ke depan kita akan bersama-sama untuk support dan kemudian juga ngasih tips atau mungkin solusi bagaimana caranya kita bisa bebas keluar dari jeratan hutang pinjol, dan tentu bagaimana ketika kita gagal bayar apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana caranya juga menghadapi tekanan ataupun ancaman dari debt collector. Tentu ini yang akan sering saya bahas, dan itu sudah sebagian saya bahas di video-video sebelumnya. Namun sebelum itu saya ingin memberikan satu pernyataan penting di dalam pinjol, di dalam gagal bayar ya tentunya. Yang pertama, bahwa yang paling penting dari pinjol adalah bahwa jangan sampai Anda niat tidak bayar sama sekali. Apakah pernyataan ini membuat Anda seolah-olah saya mendukung pinjol? Tidak. Karena apa bedanya Anda dengan pencuri kalau Anda di awal udah mau ngambil uang dengan KTP dan tidak mau bayar, seperti yang dilakukan oleh para joki dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya dengan mendengarkan kampanye galbay dengan tujuan tertentu dan segala macam. Itu penting karena kenapa? Karena kalau Anda sudah niat tidak bayar hutang, maka selama itu Anda tidak akan pernah bisa membayar hutang, meskipun itu 5.000 atau 10.000 rupiah, karena itu udah bagian jadi karakter. Itu pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua adalah hutang kecil jangan Anda sepelekan, hutang besar jangan Anda khawatirkan. Dan pernyataan yang ketiga adalah jangan takut dengan ancaman debt collector. Debt collector, baik yang desk collector maupun yang bill collector, baik yang di meja yang selalu melakukan telepon setiap hari kepada Anda, dan baik yang akan mendatangi ke rumah Anda, semua itu sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Larangan mereka jelas tidak boleh melakukan intimidasi. Larangan mereka jelas tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Larangan mereka juga tidak boleh memaksa mengambil barang ataupun membuat sesuatu kegaduhan yang membuat Anda panik. Jadi semua yang kamu lihat, ketakutan itu yang kamu dengar dari medsos, itu biasanya itu hanya karena dijadikan sebagai bahan untuk stressing Anda. Biasanya mereka kalau ancaman melalui WA, telepon, itu pasti cara-cara debt collector. Dan tentu meskipun legal, ada yang kemudian melanggar ya, dan itu sudah saya catat. Saya beberapa orang yang melaporkan ke saya, mulai dari kasus Ada Kami juga ada, saya masih ada menyimpan buktinya. Kredit Pintar juga ada, mereka main dua kaki ya. Satu, mereka melakukan penagihan dengan cara yang sesuai dengan aturan OJK. Satu, mereka bersembunyi seolah-olah seperti ilegal melakukan penagihan, tekanan yang membuat orang itu stres dan segala macam, penyebaran data dan segala macam. Itu pernyataan yang ketiga, masalah debt collector. Kemudian pernyataan yang keempat adalah kalau Anda ingin aman di dalam galbay adalah galbay strategis. Galbay strategis adalah apa? Adalah galbay situasional dan galbay di mana kita tidak ingin rugi dengan apa yang udah kita makan. Kita ingin kembalikan itu aja. Semua ada teknis dan strateginya ya. Jadi apakah itu sesuatu yang menjadikan industri pinjol akan bangkrut? Bangkrut tentu mereka punya mitigatif ya. Bangkrut tentu mereka punya cara-cara sendiri. Jadi pinjol yang udah disahkan kurang lebih hampir 100 ya, 97 atau 98, karena itu sering bertambah kadang berkurang, bergantung bagaimana kontrol dari OJK itu sendiri. Jadi industri pinjol itu sama persis dengan industri marketplace atau platform. Jadi pinjol itu sebagai mediator aja ya. Kemudian dia mencari pendana, kemudian dari pendana itu disebarkan kepada peminjam. Makanya di dalam debt collector disebut borrower. Anda disebut borrower atau peminjam. Kemudian si pinjol disebut sebagai fintech, peer-to-peer lending seperti itu ya. Kemudian si peminjam disebut lender. Jika kalau koperasi ada koperasi simpan pinjam, kalau pinjol koperasi pinjam meminjam, kira-kira begitu.
Kemudian bagaimana dengan pernyataan salah satu konten kreator yang baru-baru ini dan juga saya disebarkan oleh mereka ya. Saya ingin memberikan satu istilahnya pernyataan. Saya tidak membenci konten kreator siapapun, enggak. Saya cuma ingin memberikan edukasi penting buat kalian bahwa kadang konten kreator itu hanya mengandalkan informasi dari website. Ya, website diinformasikan aja. Kemudian mereka menginformasikan dari Google berita-berita. Mereka tidak tahu sebetulnya sistem yang ada. Mereka tidak paham. Kenapa? Karena mereka nggak punya pengalaman. Beda dengan orang-orang yang punya pengalaman, yang empiris kayak gitu ya. Misalnya begini, Easy Cash itu kalau kamu nggak bayar aman, udah auto lunas asuransi. Kenapa? Ini loh websitenya ada. Ini udah mitra mereka ini loh kerja sama asuransi, 3 asuransi. Padahal mereka nggak tahu ya bagaimana syarat pencairan asuransi ketika terjadi gagal bayar. Kan nggak ada yang tahu apa syarat-syaratnya. Sementara pinjol bayar polis terus kan. Karena itu argumentasi hanya berdasarkan cocokologi, hanya berdasarkan website informasi itu tidak bisa kita percaya. Ya, tidak bisa kita percaya. Yang itu hanya bisa dugaan saja gitu loh teman-teman. Misalnya Samir di websitenya juga kerjasama dengan asuransi. Kamu kan nggak tahu mana pinjol yang sah dicairkan asuransinya. Tahu nggak syaratnya apa aja bisa klaim asuransi? Gagal bayar seperti apa bisa kan nggak ada yang tahu, ya kan? Artinya semua itu hanya asumsi-asumsi saja. Karena itu kita nggak usah ngurus itu asuransi atau tidak. Yang kita urus adalah diri kita sendiri. Ya, kita adalah korban. Kita adalah orang yang kemudian karena ketidaktahuan kita udah terlanjur minjol, ya, Kemudian setelah itu kita gali lubang tutup lubang, kita ngambil semua pinjol dan kita gagal bayar hari ini. Apa yang kita lakukan? Tanggung jawab pada diri kita. Apa yang kita makan? Makanya saya sering mengatakan di grup, di siapapun orang yang curhat, yang chat pribadi saya katakan paling penting dalam pinjol adalah niat. Jangan sampai Anda punya niat untuk tidak berhutang, karena sekali Anda niat udah tidak membayar hutang, selamanya nggak akan bisa berhutang. Terus kalau Mas pinjam 1 juta bayar hampir 2 juta dengan denda dan semua ada strateginya, semua ada fasilitasnya, semua diatur. Kamu punya hak lebih kayak gitu loh. Kalau memang kamu udah nggak bisa bayar, kamu hanya bisa ngandalin bayar pokoknya saja, bisa aja. Hanya bisa bayar setengah pokoknya, bisa aja. Semua bisa. Yang saya maksud adalah karena itu kita bisa dipertemukan pada akhirnya setelah kita gagal bayar di 90 hari sampai 180 hari. Bagaimana kita bertemu dengan lendernya? Kita tidak ingin mengambil barang yang bukan hak kita, seperti itu. Jadi itu penting sebagai sebuah mindset kita saat kita gagal bayar. Dan tentu ke depan video-video saya akan membicara teknis lagi bagaimana caranya ketika kita gagal bayar. Semoga ini videonya bermanfaat dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian. Dan salam hormat dari saya. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.